2 minggu Pak Guru tidak membuat video ya, karena memang hari raya. Jadi bagi yang melaksanakan, Pak ucapkan selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan. Semoga semua sehat dan berbahagia. Ya, baik, di sini Pak Guru akan menjelaskan tentang apa ini? NANI? Omae wa mou shindeiru. Tongkat bukan ya. Akan menjelaskan tentang lari estafet ya. Jadi ada komentar dengan requestan, Pak Guru tolong dong buat materi lari estafet. Baik, di video ini Pak Guru akan menjelaskan tentang teori dan teknik dasar serta cara-cara untuk lari estafet. Seperti apa penjelasannya? Mari kita simak sama-sama. Intro dulu. Baik Sobat SLC, mari kita mulai saja langsung dengan pembelajaran selanjutnya, yaitu aktivitas pembelajaran atletik lari estafet atau bahasa Inggrisnya yaitu relay run. Yang pertama kita ke pengertian lari estafet. Ya, lari estafet merupakan salah satu cabang olahraga atletik, cabang lari di mana perlombaan dilakukan dalam bentuk tim yang terdiri dari 4 orang pelari, yang masing-masing pelari memegang peran sebagai pelari pertama sampai keempat, di mana setiap pelari harus mengalihkan atau mengoper tongkat dari pelari pertama ke pelari kedua, dari pelari kedua ke pelari ketiga, dan seterusnya dengan berlari secepat mungkin hingga pelari keempat, dan setelah itu memasuki garis finish ya. Jadi seperti itu ya pengertiannya Sobat SLC. Kita lanjut ya, kita sekarang ke sejarah lari estafet. Nah, bagaimana sejarahnya ya, yaitu yang pertama terinspirasi dari 3 suku, yaitu suku Aztec, suku Inca, dan suku Maya. Ya, lalu kenapa dari 3 suku ini? Yaitu mereka semua ini menjalankan sebuah misi. Ya, jadi misinya yaitu untuk menyampaikan kabar kepada anggota suku yang lain. Jadi misi menyampaikan kabar itu berikan dari satu anggota ke anggota suku yang lain, sehingga tercapai ke tujuan yang menerima kabar tersebut. Ya, lalu yang kedua itu yaitu dari bangsa Yunani kuno. Nah, dari bangsa Yunani kuno ini yaitu bagaimana mereka berlari dengan membawa obor yang dioper, ya, estafetkan, yaitu tujuannya sebagai bentuk pemujaan spiritual atau roh leluhur. Jadi mereka mengadakan suatu kebudayaan itu mungkin lari menggunakan obor dengan diberikan atau estafetkan pada pembawa obor yang lain sampai ke tujuan. Nah, lalu setelah dari 2 sumber ini, yaitu dijadikan kegiatan olahraga ya, dan diolimpiadekan secara khusus ya, bukan secara umum. Jadi secara khusus dengan nama Olympic Torch Relay atau Olimpiade Lari Obor Api, yang melambangkan hubungan manusia dengan api. Selanjutnya, metode lari estafet di Amerika Serikat pada tahun 1883 ya, jadi sudah mulai dikembangkan menjadi metode
dan hanya diikuti oleh kaum pria dengan saling mengoper bendera. Nah, tapi saling mengoper bendera itu dikatakan tidak efektif, ya, tidak efektif karena mungkin menyulitkan, ya, karena bendera itu kan sifatnya berkibar, ya, jadi menyulitkan untuk dioper. Lalu diubahlah dengan hanya menyentuh tangan pelari lainnya, jadi sudah menyentuh tangan saja langsung lari. Lanjut ke, ya, nah di sini sudah diadakan olimpiade resmi, yaitu pertama kali di Stockholm, Swedia pada tahun 1992, dan mulai ditetapkan jarak 4 kali 100 meter, ya. Setiap anggota tim mendapatkan jatah lari 100 meter dan hanya diikuti oleh kaum pria. Jadi zaman waktu itu masih tidak ada kesetaraan gender, ya. Jadi yang diikuti itu hanya kaum pria. Baik, kita lanjut ke sarana lari estafet. Ya, sudah tentu, ya, yaitu sarananya hanya satu, ya, yaitu tongkat, ya, atau tongkat estafet. Nah, standar dari tongkat ini yaitu terbuat dari bahan aluminium. Nah, lalu tongkat estafet diproses dengan electroplating. Apa ya electroplating itu? Mungkin Pak Guru kurang ngerti. Bagi yang mengerti silahkan komen di kolom komentar. Ya, lalu selanjutnya pada kedua ujungnya ditekuk masuk ke dalam. Seperti kalian lihat, ini ditekuk masuk ke dalam untuk mencegah supaya tidak tajam, ya. Nanti kalau tajam bisa melukai tangan. Kalau tangannya luka, bisa-bisa larinya ke rumah sakit nanti. Lalu dimensi, yaitu beratnya adalah 20 gram dengan panjang 28 cm dan diameter luar yaitu 2 cm. Ya. Kita lanjut ke lintasan lari estafet. Ya, seperti ini lintasannya, ya, sama, ya, sama seperti lintasan-lintasan lari pada umumnya. Seperti itu lintasannya. Jadi dimulai dari sini, ya, dimulai dari sini ada zona pergantian dan zona selesai untuk pergantian. Maksudnya zona pergantian itu adalah zona di mana tongkat itu berpindah tangan, ya. Tongkat itu harus berpindah tangan. Nah, jadi ketika sebelum mencapai zona pergantian, sebelum masuk ke zona pergantian, tongkat itu sudah berpindah tangan, dikatakan tidak sah. Begitu juga ketika di luar zona pergantian, sudah selesai zona pergantian, tongkatnya baru berpindah tangan, itu dikatakan juga tidak sah. Ya, baik, kita lanjut. Kita ke teknik lari estafet. Nah, tekniknya apa saja? Yaitu ada teknik start. Ya, ada yang pertama yaitu adalah start jongkok. Nah, apa itu start jongkok? Ya, bagi yang belum tahu start jongkok, jadi bisa kalian tonton di video Bapak sebelumnya, ya, yaitu aktivitas pembelajaran atletik lari jarak pendek. Sudah di sana sudah diulas secara lengkap start jongkok. Start jongkoknya seperti ini. Jadi start jongkok yang umum dilakukan, tapi di sini dalam lari estafet itu dengan memegang tongkat estafet. Nah, jadi seperti ini, ya, posisi tangannya tetap membentuk huruf V, tapi beberapa jari digunakan untuk memegang tongkat estafet. Jadi tetap jari itu tangan berada di belakang garis start, tepat berada di belakang garis start, dan untuk tongkatnya boleh melewati garis start, hanya dengan catatan tidak boleh menyentuh ujung tongkat, tidak boleh menyentuh garis lintasan atau garis start, ya, harus diangkat, ya, seperti ini, seperti di gambar sudah ada, sama seperti gambar latarnya, ya. Ya, lalu yang kedua yaitu ada start melayang. Nah, apa itu start melayang? Start melayang
adalah start di mana hanya dilakukan oleh pelari 2, pelari 3, dan pelari keempat. Dan khusus start melayang itulah start yang digunakan dalam lari estafet. Mengapa disebut start melayang? Karena pada saat pengoperan bola, pelari itu dalam keadaan lari, ya. Nah, pada saat keadaan berlari, ada saat di mana kedua kaki tidak menyentuh lintasan, ya. Orang berlari bukan jogging ya, atau bukan jalan. Lain dengan jalan dan jogging. Jalan dan jogging itu tidak ada saat di mana dia melayang. Nah, pada berapa lama sih waktu melayangnya? Nah, itu sangat singkat sekali ya, sepersekian detik. Jadi di sini bukan melayang-melayang seperti burung ya, bukan. Jadi melayang itu dalam artian tidak menyentuh lintasan dalam sepersekian detik. Ya, kita lanjut ke cara memberikan tongkat atau teknik memberikan tongkat. Memberikan tongkat bisa dari bawah dan bisa dari atas. Yang penting adalah tidak menyulitkan atau menghambat dalam proses pelari selanjutnya mengambil tongkat tersebut. Ya, jadi ketika salah sedikit saja itu akan sangat berpengaruh kepada waktu tempuh larinya. Ya, kita lanjut ke cara menerima tongkat. Ya, cara menerima tongkat yaitu yang pertama adalah secara visual. Nah, mengapa dikatakan visual? Visual itu berarti pelari selanjutnya yaitu melihat pelari sebelumnya dalam mengoper tongkat. Ya, jadi melihat seperti di gambar ya. Pelari selanjutnya itu melihat ke arah pelari sebelumnya dan menerima tongkat. Ya, ini dilakukan hanya untuk lari estafet 4x400 meter. Jadi bisa ada sesi menerima tongkat dengan cara melihat. Nah, lalu selanjutnya yaitu non visual. Nah, non visual itu kebalikan dari visual. Non visual artinya adalah menerima tongkat dengan cara tidak melihat teman timnya. Ya, tidak melihat teman timnya. Jadi dipercayakan kepada pelari sebelumnya untuk menaruh tongkatnya di tangan pelari selanjutnya. Ya, jadi tidak melihat. Nah, seperti ini. Kenapa tidak melihat? Karena ini dibutuhkan keahlian dan kecepatan, dan supaya tidak membuang-buang waktu. Ya, ini dilakukan dalam lari estafet nomor 4x100 meter. Ya, seperti itu. Baik, sudah paham? Mari kita lanjut. Ya, baik. Untuk teknik-teknik tadi, Bapak sudah siapkan video lomba lari estafet ya, Sobat SLC. Jadi silahkan disimak. The women's 4x4, the last event for the women in this European Championships. Laura de Witt and Lisanne de Witt, Eva Hovenkamp and Van Leeuwen go for the Netherlands. So that's quite a good quartet too on the evidence of these championships. Interesting that the British team brought in Hayley Doyle, 400 metre hurdler, superb form at the moment, running well under 55 for the 400 metre hurdles, but she'll take the third leg. It's a very long stagger. It's very difficult for athletes. You've really got to be very experienced to take this. It's about almost 80 metres from inside to the outside. Of course, the athletes then on the second changeover have the first bend in lanes, and then they go to the right into the inside on the back straight again.
around the top bend and running very well right on the outside for the French Garcis, doing very, very well indeed. But it's a good run by Great Britain actually. We'll see who in fact is in the lead as they come through. The Germans going well, so the Italians. Now then, let's see, another bend in lane. Onora's gone to batten now and powers around that top bend. So it's Great Britain, Italy, France on the outside, Germany making some headway as they'll cut in the poles. A little bit of drift at the moment, and this is going to be Great Britain as they break now for the inside. And Great Britain lead, France in second place, in third place is Germany, fourth is Italy, fifth is Poland. Really working very, very hard around that top bend, and they're going to give the baton now to Eilidh Doyle, who's in very good form indeed, and Yika Onora has run so well. Beat Christina Horugu in the individual 400, but looking good here. She's got a good lead coming into this next changeover. We'll give to Eilidh Doyle of Great Britain, who will be going to the Olympics in the 400-meter hurdles. Doyle about to take the baton. She's got it now. Germany in second. The Dutch coming through well. The Poles responding now. So Germany second as they go into that third leg now with Eilidh Doyle of Great Britain, and it is a big lead now. Bundy Davies will have that lead or thereabouts, because certainly Doyle will not give that up. The French in third place, and the Poles really powering down the back straight there. Bezikajevic is running so strongly for the Poles, but Great Britain and Northern Ireland absolutely miles ahead at the moment as they're coming in now to take the baton into the fourth leg. France in second place, Poland in third, Germany in fourth, and then the Ukraine, then Italy, then the Netherlands and Romania tailing in at the moment. Great Britain have it now, and the baton is with Sharon Bundy Davies, who has about 30 metres now, and Gay, who is absolutely sensational in the 400 now. She's going to chase the Britain all the way down the back straight, and she is closing down the back straight, that's for certain, but whether there's enough time or distance left, we'll see. Germany in third place in the bronze medal position at the moment, so France second, Germany third. Into the final bend now, and Gay is closing down, but there's still a big margin, and Doyle's given Bundy Davies enough to hang on here. And Great Britain coming into the home straight, and Gay absolutely charging round, but there's not enough time for her. But there's a real battle on for the bronze medal at the moment, and it's Germany versus the Ukraine, and the Italians coming through, but Great Britain are the European champions. France get the silver medal, and right at the end that was the Italians with Libania Greno, the really talented Greno. We said watch out for Libania Greno, and I think the Italians came through for third place in that relay. Baik, sudah. Mudah-mudahan videonya bagus ya anak-anak. Ya, itu tadi. Terima kasih sudah menyimak video penjelasan Pak Guru dari awal sampai sekarang. Baik, bagi yang belum subscribe, silahkan di subscribe, lalu like, share video ini agar lebih bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih anak-anak. Salam olahraga, salam sehat. Ya, baik, itu tadi penjelasan dari Pak Guru tentang materi teknik lari estafet. Mudah-mudahan Sobat SLC mendapatkan gambaran dan mengerti apa yang Pak Guru jelaskan dalam video. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya untuk berlangganan gratis video-video dari Sport Learning Class. Baik, masih bersama Pak Guru di sini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Dadah. Salam olahraga, salam sehat.